Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian siang hari ini, anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. Karena di masa saat seperti ini kita memang harus senantiasa hatinya ayem, hatinya tenang. Karena dengan begitu nanti imun kita bisa meningkat. Untuk pelajaran hari ini, Pak Eko mulai dulu dengan berdoa. Berdoa mulai selesai. Cukup pada siang hari ini di pertemuan ketiga kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau biasa kita singkat namanya SPTLDV. Sebelumnya Pak Eko ingatkan kembali, kemarin Pak Eko sudah mengirim bahan ajar, lembar kerja dan link absensi, betul ya? Dan Pak Eko lihat ini sudah 80% hadir, tinggal beberapa tadi yang putra memang terkendala di perangkat dan jaringan. Nggak apa-apa, kita sambil jalan. Sebelum kita masuk ke SPTLDV, anak-anakku semuanya, apakah kalian masih mengenal bilangan ini? Ini X, kalau dibaca X lebih dari sama dengan 2. Apakah bilangan itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Bukan persamaan. Bukan. Oke. Kenapa kok bukan? Karena variabelnya satu. Ya, variabelnya apa, Mbak? X. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, saya tambah. Kalau seperti ini, itu sebetulnya di sini ada dua variabel X dan Y, cuman untuk koefisiennya adalah koefisien 0. Makanya kita simpulkan di contoh yang atas ini bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel, tetapi pertidaksamaan linier satu variabel. Terus yang kedua, merupakan pertidaksamaan linier dua variabel atau bukan? G. Pada pertidaksamaan itu nanti ditambahkan, ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Nah, kenapa ada kuadratnya? Karena X-nya di situ bentuknya adalah kuadrat. Jadi ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Yep. Kemudian yang ketiga, kalian masih ingat enggak bagaimana langkah penyelesaian persamaan linier dua variabel? Ada berapa langkah dulu? 3. Eliminasi. Substitusi. Yang ketiga, Campuran, eliminasi, dan substitusi. Betul sekali. Kita ingat kembali untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Pak Eko di sini menghadirkan satu buah gambar. Ini kontraktor. Jadi ketika nanti kalian belajar ini akan banyak terbantu. Jadi contoh misalkan ada kontraktor yang membutuhkan bangunan dengan luas bidang sekian, dananya sekian. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk lebih banyak di sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di dalam perdagangan bisa keuntungan maksimal yang nanti akan kalian dapatkan bisa kalian hitung di sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Yang pertama, Pak Eko harapkan mampu menjelaskan konsep pertidaksamaan linier dua variabel, terus dapat menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dengan tepat, mampu menentukan HP himpunan penyelesaian dengan tepat juga, dapat menentukan daerah penyelesaian dengan rapi, menyajikan gambar, menjelaskan himpunan penyelesaian, dan yang terakhir merealisasikan sikap jujur. Nah, ini yang Pak Eko nilai. Jadi ada sikap, terus mungkin ada knowledge, pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Baik, Pak Eko sudah sampaikan semuanya. Jadi langsung kita ke materi. Pak Eko punya masalah nih, tolong nanti kalian bisa cermati. Dengan masalah ini nanti kita akan coba mengerjakan dan kita akan gali lebih dalam pada lembar kerja peserta itu. Siap ya? G. Tapi sebelumnya Pak Eko bagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang harus kalian lakukan diskusi melalui WA group. Yang kedua, tanyakan apabila yang belum paham. Terus yang ketiga, waktu diskusi hanya 20 menit. Yang keempat, setelah selesai foto hasil pekerjaan dan kirim kepada
Pak Eko melalui WA Group. Silahkan masuk ke dalam grup WA kalian dan berdiskusi di situ. Oke, baik, Mbak Rizkia sudah mulai tampak mengerjakan. Oke, sebelum waktunya habis, Pak Eko sambil mengecek, sudah semuanya belum? Belum, Mbak. Masih kurang kesimpulan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan perhatikan kembali ke mic kalian. Baik, yang siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan bersama dengan teman-temannya. Monggo, siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Rizkia, monggo Mbak Rizkia. Saya di sini ingin menjelaskan hasil pekerjaan saya pelaksanaan pembelajaran online di sekolah karena pandemi COVID-19 sudah berlangsung 2 tahun. Jika lama pembelajaran online dimisalkan dengan variabel X, dapatkah kamu membuat bentuk matematikanya? Jawabannya adalah X sama dengan 2. Jawabannya Y sama dengan 10.000. Untuk tetap mematuhi anjuran pemerintahan mengenakan prokes setiap keluar rumah, Andi keluar rumah untuk membeli masker dan hand sanitizer dengan membawa uang Rp100.000. Pada saat sampai di Biomat, ia membeli 1 box masker dan 2 botol hand sanitizer dan masih membawa pulang uang kembalian. Jika 1 box masker sebagai variabel X dan 1 botol hand sanitizer sebagai variabel Y, buatlah model matematikanya. Jawabannya X plus 2Y. Apakah model yang kalian buat pada langkah sebelumnya merupakan bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel? Jelaskan alasannya. Jawabannya iya, karena terdapat variabelnya. Oke, itu aktivitas 1 ya Mbak Mutia ya. Dari yang sudah dipaparkan Mbak Mutia, teman-teman yang lain punya jawaban yang berbeda tidak? Sama, Pak. Oke, kita bahas di aktivitas pertama. Oke, tadi yang sudah dijawab Mbak Rizkia betul ya. Jadi X itu adalah pembelajaran online, terus kemudian 2 itu adalah lamanya. Oke, tadi Mbak Mutia menjawab Y sama dengan 10.000, begitu ya Mbak Mutia ya? Oke. Yang betul adalah Y lebih dari sama dengan 10.000. Kenapa? Karena setiap harinya lebih dari 10.000 orang yang terkena COVID. Jadi tahu salahnya Mbak Mutia ya. Terus yang ketiga, persamaannya menjadi X ditambah 2Y kurang dari 100.000. Jadi tadi yang dijawab oleh Mbak Mutia kurang sedikit. Begitu ya Mbak Mutia ya. Paham anak-anakku semuanya sampai sini? Paham. Tadi Mbak Mutia menjawab iya, betul jawabannya iya. Tapi saya Eko mau menambahkan kenapa itu disebut sebagai pertidaksamaan linear 2 variabel. Sekarang yang pertama kita identifikasi. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tadi Mbak Mutia hanya baru menjawab sampai di sini. Nah, terus Pak Eko tambahkan. Nah, terdapat tanda ketidaksetimbangan. Di situ tandanya apa? Kurang dari. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? buatan, Pak. Oke, enggak ada. Monggo dilanjut Mbak Mutia yang aktivitas kedua. Aktivitas 2. Bukan permisalan variabel untuk masalah yang dicari. X sebagai tangkrimping, Y sebagai tester. Yang kedua, tuliskan batas jumlah peralatan tangkrimping dan tester. Jawabannya lebih dari sama dengan 100. Diperoleh persamaan 1. X plus Y lebih dari sama dengan 100. Tuliskan harga masing-masing peralatan dan batasan dana yang dibeli. Diperoleh persamaan 2. 60.000 X plus 40.000 Y kurang dari sama dengan 10 juta. Gambarlah daerah penyelesaian dari kedua persamaan dengan menentukan titik potong
sumbu X dan sumbu Y. Oke, tolong jelaskan di gambarnya Mbak Mutia. Persamaan 1, 100,0. Terus yang kedua titiknya diperoleh 0,100. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 500. Titik potong 500 per 3 sama dengan 166,6. Titik potong Y-nya 0,250. Ini kok Pak, untuk menentukan titik uji Pak. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, carilah nilai X dan Y dengan metode eliminasi dan substitusi. Persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi berubah Y. Dari persamaan di atas diperoleh bahwa nilai Y sama dengan min 200 dan nilai X sama dengan 300. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Coba perhatikan nih punyanya Pak Eko. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Mutia bagus, betul. Cuman ada nanti perlu Pak Eko tambahkan sedikit. Misalkan X adalah satu buah tangkrimping, tadi betul. Terus batasan untuk tangkrimping tadi lebih dari sama dengan 100, betul. Sesuai dengan jumlah minimal siswa TKJ, yakni ada 100. Gambarlah daerah penyelesaian. Saya hanya menyampaikan kesimpulannya saja. Yang pertama adalah langkah 1 menentukan titik potong. Betul, tadi yang disampaikan Mbak Mutia. Gambar ke dalam diagram Kartesius. Nah, tadi yang sudah dilakukan Mbak Mutia sudah betul. Nah, ini diagram Kartesiusnya. Maka langkah ketiga, ambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, berarti daerah penyelesaiannya di sini nih. Sama seperti yang digambarkan Mbak Mutia. Cuma Mbak Mutia tadi ditambahkan ya, diarsir, dikasih keterangan DP-nya di situ. Begitu Mbak Mutia ya. Ada satu lagi yang kurang, karena nilai tangkrimping dan tester, berarti nilainya harus positif. Nih, mencari nilai X dan nilai Y, betul. Jadi tadi Mbak Mutia sedikit keliru mencari nilai X. Nilai X-nya bernilai 100. Ini kita harus hati-hati. Langkah pertamanya substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, terus ini setelah ketemu X-nya 100 dimasukkan, maka Y-nya sama dengan 0. Maka yang harus dibeli adalah 100 buah tangkrimping. Membeli tester enggak? Enggak, karena nilai Y-nya sama dengan 0. Paham anak-anakku? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Pak. Oke, bagus. Begitu ya. Kita coba untuk kemudian sedikit menarik yang sudah kita pelajari hari ini. Karakteristik ketidaksamaan linear dua variabel. Harus ada dua X dan Y lebih dari Oke, betul ya. Oke, yang kedua, langkah menggambar dan menentukan daerah penyelesaian. Ada berapa langkah tadi? menentukan titik uji. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Betul. Oke, cukup. Jadi begitu anak-anakku pembelajaran kita pada siang hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan bagus dan lancar. Terus tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang perlu ditanyakan. Tetapi sebelum Pak Eko akhiri, ini ada soal, silahkan dikerjakan sebagai pemahaman kalian. Minta tolong dikumpulkan 10 menit setelah pembelajaran Pak Eko tutup ya. Setelah selesai, jangan lupa setelah itu sebagai pemahaman, kalian nanti buka kuis di alamat itu yang mungkin kalian bisa jadikan sebagai pendalaman materi dan pemahaman untuk kita semua. Gimana? Menyenangkan nggak pembelajarannya? Atau ada yang deg-degan? Menyenangkan Pak. Oke, Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.